Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah panggilan Tuhan untuk merendahkan diri dan taat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Mika 6 ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari Mika 6, ayat 1 dan ayat 4. Dalam konteks sejarah Mika 6, ayat 1 sampai ayat 4, Nabi Mika berbicara kepada orang-orang yang terikat praktek-praktek ritual, yang terlepas dari esensi ibadah yang sejati. Bangsa Israel, yang asyik dengan upacara-upacara lahiriah, telah kehilangan pandangan akan inti hubungan mereka dengan Allah. Bagian ini dibuka dengan adegan di ruang sidang, melambangkan tuduhan Allah terhadap umatnya. Gunung dan bukit berfungsi sebagai juri, menyaksikan pelanggaran perjanjian Allah dan umatnya. Mika, sang nabi, memaparkan kasus Allah ini, mengingatkan bangsa Israel akan kesetiaan Allah dan perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak. Di tengah persembahan ritual mereka, Tuhan menuntut perhatian pada hal-hal yang lebih penting, yaitu keadilan, belas kasihan, dan ketaatan dengan kerendahan hati. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Saat kita beralih ke konteks kita di masa kini, di mana kebisingan kehidupan sehari-hari seringkali menenggelamkan suara Tuhan yang tenang dan lirih, panggilan untuk kita merendahkan diri dan taat masih tetap relevan. Di dunia yang didominasi oleh sikap mementingkan diri sendiri dengan individualismenya, panggilan Tuhan agar kita rendah hati semakin mendesak. Ayat ini menantang kita untuk menilai keaslian ibadah kita dan kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya menginginkan ritual kita tetapi juga hati yang berdetak selaras dengan hatinya, yang bercirikan kerendahan hati dan kasih yang didasarkan pada ketaatan kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai penerima pesan ilahi ini, tanggapan kita menjadi bukti penting iman kita kepada Yesus. Pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Allah, menyadari ketergantungan kita pada kasih karunia-Nya. Perjalanan iman kita dimulai dengan mengakui keterbatasan kita dan menyerahkan harga diri kita. Dalam kerendahan hati ini, kita menemukan kekuatan untuk menaati perintah Tuhan, memahami bahwa ketaatan sejati berasal dari hati yang diubahkan oleh kasih. Sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk bersikap kontra budaya, memilih kerendahan hati dibandingkan kesombongan, dan ketaatan dibandingkan pemberontakan. Kedua, respons kita melibatkan upaya aktif untuk menegakkan keadilan dan belas kasihan. Dalam masyarakat yang penuh dengan ketidakadilan, keyakinan kita menuntut tindakan nyata. Pesan Nabi Mika menantang kita untuk menjadi agen perubahan, bekerja menuju dunia di mana kelompok rentan dilindungi, dan belas kasihan di atas penghakiman. Melalui ungkapan kasih yang nyata inilah iman kita terungkap sepenuhnya. Ketiga, sebagai bukti iman kita,
kita memupuk hubungan pribadi dan intim dengan Tuhan. Di luar ibadah ritual kita, Tuhan menginginkan hubungan kita dengan Tuhan melampaui hal-hal yang sifatnya lahiriah dan dangkal. Doa yang teratur, meditasi merenungkan kitab suci, dan momen hening sejenak di hadapan Tuhan, memupuk hubungan yang lebih intim ini. Melalui praktek-praktek ini, kita akan memperkuat iman kita, membiarkannya meresap ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Kesimpulannya, biarlah tanggapan kita terhadap panggilan Allah menjadi bukti iman kita kepada Yesus. Semoga hidup kita mencerminkan kerendahan hati dan ketaatan yang dicontohkan dalam Mika 6, ayat 1 sampai ayat 4. Saat kita menavigasi kompleksitas dunia kita, biarkan keadilan, belas kasihan, dan hubungan mendalam dengan Tuhan mewarnai kehidupan kita. Dalam upaya kita mengejar kebajikan-kebajikan ini, semoga iman kita bersinar terang, menyingkapkan kuasa kasih Tuhan, yang akan membuat ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati terbuka, yang penuh kerendahan hati. Terima kasih atas hikmah abadi firman-Mu. Saat kami merenungkan panggilan-Mu untuk merendahkan diri dan taat, kuatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk menghidupi iman kami dengan cara yang praktis. Semoga keadilan, belas kasihan, dan komitmen yang tak tergoyahkan kepadamu, menjadi ciri khas hidup kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.